Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk salatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan sholat agar pahala menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berikut 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama, busana yang penuh gambar. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku, karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Sholah dan kitab Al-Libas. Yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan ini agar mereka lebih berhati-hati. Yang ketiga, sholat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dari Abu Hurairah, dia pernah berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersinggap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja atau pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semua tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku ataupun sujud bersimpuh di hadapan Allah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini.
karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan sholat menjadi batal, dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri kafir atau orang barat. Yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyingsingkannya dan rambut menjalininya." Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Shalah. Yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah satu seorang pun dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun." Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, "Jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung ikatan kainmu dimulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkanlah ke seluruh anggota badan." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab As-Shalah. Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Dalam kitab Al-Um ayat 1-78. Namun apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka sholat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang memakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat, terkecuali jika tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.